Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-10 yang akan membahas tentang komposisi dan piramida penduduk. Untuk pembahasan yang akan kita kupas pada hari ini adalah tentang struktur atau komposisi penduduk, kemudian piramida penduduk, dan juga persebaran penduduk. Nah, struktur penduduk ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik. Yang pertama, dilihat dari karakteristik sosial dan ekonomi. Ada 3 aspek, yaitu status perkawinan, kemudian pendidikan, dan juga pekerjaan. Untuk status perkawinan digunakan untuk melakukan analisis ya berkaitan dengan fertilitas, karena status perkawinan nantinya secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap fertilitas. Nah, kemudian pendidikan ini akan berkaitan dengan informasi tentang persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan, sehingga nantinya akan dapat digunakan dalam pelayanan pendidikan dan juga ketenagakerjaan. Nah, yang ketiga adalah pekerjaan. Penduduk dapat dikelompokkan menurut kegiatan utama sehari-hari, di mana di sini akan dilihat partisipasi angkatan kerja. Selain struktur penduduk berdasarkan aspek sosial dan ekonomi, struktur penduduk juga bisa dilihat dari umur dan juga jenis kelamin. Maka akan dilihat kategori struktur penduduk yang termasuk golongan tua. Apabila kurang dari 30% penduduknya berusia antara 0 sampai 14 tahun. Kemudian 60% lebih penduduk berumur 15 sampai 64 tahun. Dan lebih dari 10% penduduknya berumur di atas 65 tahun. Maka apabila dalam suatu wilayah memasuki kategori ini, dia dikatakan sebagai penduduk struktur usia tua. Nah, sebaliknya apabila jumlah penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun lebih besar dari 40%, kemudian usia penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun berada di bawah 55%, dan kurang dari 5% penduduk berusia 65 tahun ke atas, maka suatu wilayah tersebut dikatakan sebagai struktur penduduk usia muda. Nah, ketika kita sudah mengetahui struktur penduduk dari umur dan jenis kelamin ini, nantinya bisa kita gunakan untuk melihat kondisi piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini terbagi menjadi 3. Penduduk ekspansif, kemudian stasioner, dan juga konstruktif. Apa itu piramida penduduk? Nah, piramida penduduk ini dapat diartikan ya sebagai kondisi suatu wilayah dilihat dari struktur penduduk menurut kelompok umur dan juga jenis kelamin, di mana pada piramida penduduk dilihat komposisinya dari umurnya dan juga distribusi umur dan juga distribusi jenis kelamin. Penurunan atau perkembangan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi nanti akan memberikan dampak pada struktur penduduk menurut kelompok umur. Nah, kita akan lihat ini adalah bentuk piramida penduduk ekspansif, kemudian ini adalah piramida penduduk stasioner, dan ini adalah piramida penduduk konstruktif. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, untuk piramida penduduk ekspansif ini
terjadi ketika angka kelahiran lebih besar dibandingkan angka kematian. Biasanya, piramida penduduk ekspansif ini ditemukan pada negara-negara yang sedang berkembang, di mana jumlah fertilitas atau kelahiran itu lebih besar dibandingkan angka mortalitas. Kemudian, piramida penduduk yang kedua, stasioner, ini ketika angka kelahiran dan juga angka kematian itu sebanding, sehingga eh, tidak terjadi penurunan jumlah penduduk secara drastis. Nah, yang terakhir adalah piramida penduduk konstruktif. Piramida penduduk konstruktif ini lebih banyak ditemukan pada negara-negara maju yang mana eh, angka kelahirannya itu lebih rendah, ya, sangat sedikit. Nah, mungkin eh, kita bisa menganalisa suatu kasus seperti bonus demografi. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar istilah bonus demografi? Nah, bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia tua dan juga penduduk yang berada di usia muda. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menjadi bahan diskusi ya, termasuk ke dalam jenis bentuk piramida yang manakah terjadinya bonus demografi. Oke, mungkin itu saja sedikit pemaparan materi pengantar dari saya yang nantinya kita akan melanjutkan kepada tugas kelompok untuk membahas bagaimana bentuk piramida penduduk pada provinsi-provinsi di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.